Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tiba-tiba teringat, saya memberi bantuan kecil saja. Mungkin ada teman-teman yang merasakan kesumpekan hidup ya. Biar tidak self-harm. Ini dari filosof namanya Arthur Schopenhauer. Beliau ini punya filsafat yang dikenal sebagai pesimisme. Yang menganggap bahwa hidup ini pasti penderitaan. Kenapa begitu? Karena bergeraknya hidup ini dasarnya adalah keinginan. Kalau tidak ada keinginan, dunia ini kan tidak berputar. Padahal keinginan itu kan pahit. Keinginan itu kan ada yang akan kita tuju dan belum nyampe. Makanya kita ingin. Keinginan itu pahit. Makanya karena hidup ini dasarnya keinginan, sementara keinginan itu tidak enak, pahit. Berarti sebenarnya hakikatnya hidup ini penderitaan. Itu Arthur Schopenhauer. Nah, ada beberapa tips dari beliau. Ini untuk yang sumpek-sumpek saja. Yang merasa tidak sumpek ya tidak harus. Ini mungkin semacam katarsis ya beliau. Kalau kadang-kadang yang kita sulit, kalau nasihat banyak lah di mana-mana. Nyari Google, nyari YouTube juga banyak nasihat ya. Mungkin perlu pelarian. Kata Schopenhauer, pelarian itu bisa teman-teman temukan di 3 jalur. Yang pertama jalur estetik, yang kedua jalur etik, yang ketiga jalur asketik. Ya. Yang pertama jalur estetik seni. Boleh kalau sumpek dengerin lagu ya enggak apa-apa lah. Dianggap musik itu haram, kok dengerin lagu aja yang penting hatimu tenang. Kalau memang ada yang cocok sampean. Jadi mungkin jalan-jalan lihat laut, lihat gunung, healing lah, jangan di rumah saja jalan-jalan lihat di luar. Kayak anak-anak hari ini istilahnya healing ya. Ini sebenarnya jalur estetik. Menenteramkan. Jalur estetik meskipun sifatnya pendek, tapi ini lumayan untuk distraksi. Kalau teman-teman nonton film itu kan terhanyut sama cerita filmnya, lupa tadi ada masalah dalam hidup kita, tidak apa-apa. Nah ini kalau sangat buntu bisa ambil jalur estetik. Ada lagi jalur kedua yaitu jalur etik. Ini kata Schopenhauer, jalur etik itu mungkin semacam apa, kalau coping itu namanya anchoring. Jalur etik itu kita lakukan hal-hal yang baik untuk sesama, kita melakukan kontribusi ini, kontribusi itu akan menumbuhkan kebahagiaan. Coba bantu teman apa gitu, itu nanti ada bahagianya. Apalagi temannya terus sukses, terus berhasil, itu bahagianya muncul. Jadi, atau jalur etik itu biasanya apa sih ideal yang ingin kita wujudkan, kebaikan yang ingin kita lakukan, itu jalankan. Yang menurut kita sangat penting dibandingkan masalah kita, misalnya, itu jalankan. Nah, itu akan banyak mendistraksi kita dari problem yang membuat kita sampai ingin self harm tadi. Tentu saja jalur yang ketiga jalur asketis. Kalau ini sebenarnya tidak sama persis ibadah, tapi asiklah mendekat pada Allah. Jadi nikmati kebersamaanmu dengan Allah. Nah ini tidak usah diiringi dulu saya kayak gimana, biasanya tidak. Nikmati saja. Kalau bahasa sekarang ya mindfulness. Kamu nikmati setiap momen-momen kebersamaanmu dengan Allah, sadari terus bahwa Dia selalu bersamamu. Ini jalur istilahnya Schopenhauer asketik. Kalau para sufi bahkan sampai uzlah, malah menjauh dari keramaian. Kalau sampean masuk ke keramaian, tanya-tanya siapa termasuk ustadz ini, kadang-kadang ya jawabannya malah nyelekit. Menjauh, justru advice-nya menjauh, agak uzlah. Biar lebih jernih cara berpikir kita. Syukur-syukur dalam menjauh itu kita bisa lebih akrab lagi dengan Allah. Nah ini strategi ketiga. Nah ini kalau bahasa saya katarsis ya, tidak dipangkal permasalahannya, tapi paling tidak meringankan kesumpekan kita. Ya setelah itu kita cari solusi di
persoalan itu sendiri.